bertemu di hari Minggu ini bersama kakak ya. Hari ini Kak Maya akan ajak adik-adik buat sama-sama excited menyembah Tuhan, mendengarkan firman, bertumbuh bareng-bareng ya. Ngomong-ngomong nih, Kak Maya mau tanya, ayat hafal minggu lalu udah hafal kan ya? Pastinya udah hafal semua dong ya, kan anak hebat semua, oke? Siap. Gimana, sehat semua kan? Oke? Jaga kesehatan selalu loh ya. Rajin makan makanan yang bergizi, olahraga, dan pola hidup sehat. Baiklah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan satu pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Oke, kita akan pujikan 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar. Kami mau bersama-sama Tuhan bersiap diri, membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka Tuhan semangat kami untuk kami belajar firman Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, sehingga benih Tuhan ditabur dalam hati kami akan bertumbuh subur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kakak mau ajar. Kakak mau ngajarin adik-adik tentang benih yang tumbuh. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita dulu ya. Dalam Markus 4 ayat 24 sampai 29. Oke? Sudah? Markus itu setelah Matius loh ya. Pastikan buka. Ayo mama-mama ajari anak-anak buka Alkitab supaya cepat bacanya. Oke? Kita simak bareng-bareng ya di bagaimana ceritanya. Di situ, di suatu hari ada seorang petani. Petani pekerjaannya apa? Oh iya, pekerjaannya menanam. Nah, petani itu menemukan sebongkah bebijian, sebongkah benih. Nah, tahu nggak biasanya benih itu bisa tumbuh ditaruh di mana? Pastinya ditanam dulu ya, baru bisa tumbuh ya. Kalau cuma ditaruh meja bisa nggak tumbuh? Nggak bisa ya. Nah, iya, petani itu dia datang di ladangnya, dia ambil sendok buat tanah. Dia cerok tanah, dia tanam pohonnya, dia tanam, dan kemudian petani itu pulang ke rumah pastinya ya. Pulang kemana kalau ke rumah? Oke, petani itu pulang ke rumah. Ditinggal berapa waktu, akhirnya petani itu melupakan benih itu. Dia tidak merawat, dia tidak perhatikan, dia tunggu saja. Suatu ketika benih itu mulai tumbuh adik-adik. Benih itu mulai tumbuh. Oke, kita kasih lihat ya. Tumbuh kecil. Tumbuh kecil. Dia semakin naik. Semakin tumbuh. Ada daunnya tumbuh. Ya, baru satu daunnya. Tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi. Nah, tumbuh. Tiba-tiba musim berganti dari musim yang waktunya bercocok tanam yang bagus, datanglah musim dingin. Wah, musim dingin di mana
pohon ini merasa kedinginan, merasa aduh nggak ada penghangatan. Kok teman-teman yang lain udah pada mati ya, nggak ada pohon lagi ya yang hidup ya. Tapi pohon ini tetap tumbuh, tetap kuat. Musim berganti lagi berlalu, tiba-tiba datanglah angin yang kencang. Angin itu datang dan menyapu semua daun-daunnya. Kan? Nah, kakak mau tanya nih, kalau pohon daunnya udah habis kayak gini, masih bisa tumbuh nggak? Hebat, bener, masih bisa tumbuh asalkan akarnya tidak mati. Dia bertumbuh sekalipun sudah tidak ada daunnya. Daunnya tinggal 1, tinggal 2. Nah, tapi dia tetap hidup. Kakak mau tanya, siapa yang ngerti proses pertumbuhan tanaman dari biji sampai gede? Ada yang tahu? Aku tahu, Kak. Oh, hebat. Tahu, ketika kecil bertumbuh 1 cm, bertumbuh lagi, itu namanya bertumbuh ya. Tapi kita tahu nggak proses itu gimana? Nggak ada yang tahu proses pertumbuhan itu. Nggak ada yang mengerti. Loh, kok bisa ya? Dari biji tahu-tahu jadi ada daunnya, tahu-tahu ada batangnya. Nggak ada yang mengerti ya adik-adik ya. Oke, tiba waktu semi berlalu, waktu mulai datang lagi. Tiba saatnya petani tadi datang ke ladangnya. Apa yang terjadi? Ayo. Ya, yang terjadi ketika petani itu datang, dia melihat bahwa darat. Tahu-tahu benih yang ditanamnya itu tadi berbuah. Wah, buahnya banyak. Buahnya lebat ya. Wow, enak sekali. Ini buah apa ya? Ada buah apel. Siapa yang suka sama apel? Oh, kakak juga suka. Akhirnya cepat-cepatlah petani itu ambil apel-apelnya, ambil semua buahnya, dan dia memanennya. Oke, nah aplikasinya apa sih adik-adik dalam kehidupan kita? Benih yang ditanam itu tadi sama seperti firman Tuhan yang setiap hari kita baca, setiap hari kita renungkan, setiap hari kita dengar, itu tertanam dalam hati kita. Sekalipun angin terbang, angin datang, tiba-tiba sedih, aku dijahatin sama kakakku, Kak, aku dicurangin, Kak. Firman itu tetap kuat, ngingetin kita, ngasih tahu kita. Enggak, Kak, tapi aku tadi tuh gak salah apa-apa. Kayaknya tuh gak salah, aku dimarahin mama, tahu-tahu, Kak. Diingat kita lagi. Taatilah perintah orang tuamu, dan seperti itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya, Kak, ya? Firman itu berbicara ya ketika kita mulai nakal, kita mau jahil, kita mau usil, kita mau gak nurut sama orang tua. Kok bisa ya firman itu berbicara? Itu namanya ketika kita rajin baca firman Tuhan, menanam benih firman Tuhan di dalam hati kita. Males, gak taat, memberontak, cengeng, gak bisa bertahan dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan yang kuat itu ada di dalam hati kita, menolong kita buat jadi anak yang hebat pastinya ya. Oke, bagus. Kakak rindu setelah hari ini kita mau banyak-banyak belajar ya tentang apa? Rajin baca firman Tuhan. Ingat, kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, kita pasti kuat. Oke? Oke, tiba di penghujung acara ya adik-adik. Hari ini Kak Maya mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Apa sih Kak ayat hafalannya? Kak Maya kasih gerakan ya biar gampang hafalinnya. Kita kasih huruf R, oke? Kayak Korea. R. Roma 10 ayat 17. Oke, ulangi ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari
pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekali lagi ya, kita ulangi ya. Roma 10 ayat 17. Oke. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Gampang kan ya? Anak-anak hebat pasti gampang hafalinya. Nah, waktunya juga kakak kasih tantangan buat adik-adik. Anak rajin gak boleh malas ya. Firman Tuhan gak ngajarin malas loh ya. Mau ngerjain tantangan kan? Hebat. Tantangannya adalah adik-adik harus membuat tumbuhan 3 dimensi. Boleh pakai bahan apa aja, kain panel boleh, dari kertas boleh, dari apapun boleh. Yang penting jadilah tumbuhan 3 dimensi. Dan tantangannya itu nanti boleh dibawa kayak gini, dibawa sambil adik-adik kirim video waktu kalian hafalin ayat hafalannya. Gampang kan? Kan ada gerakan-gerakannya. Oke? Siap? Siap. Luar biasa. Oke. Tiba waktunya kita mau menutup ibadah hari ini. Tapi sebelumnya Kak Maya mau ingatin lagi, senantiasa jaga kesehatan ya. Jangan malas cuci tangan. Jaga kesehatan dimanapun berada adik-adik. Tetap pakai masker. Hati-hati virus di mana-mana ya. Pakai masker kemana aja kalian pergi. Terus banyak belajar, karena ketika adik-adik punya banyak waktu di rumah, disitulah kesempatan adik-adik buat belajar. Belajar apa aja? Belajar taat firman Tuhan, belajar rajin berdoa, belajar terlebih taat sama Tuhan Yesus. Oke, siap? Kita mau tutup dalam doa ya. Kita siapkan hati kita berdoa. Kak Maya tunggu sampai siap. Oke. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sekali Tuhan. Kami bersuka cita karena hari ini kami boleh belajar, untuk kami boleh menjadi benih yang hebat, benih yang tumbuh subur dalam hidup kami, dan benih itu boleh dirasakan oleh orang lain. Sekalipun kami gak ngerti Tuhan benih itu tumbuhnya gimana, tapi kami tahu ketika kami tanam benih itu dalam hati kami, Tuhan yang membuat benih itu bertumbuh sehingga kami jadi anak yang manis karena Tuhan Yesus hebat. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan kami menyerahkan pendidikan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.